Dan saya muncul pada suatu hari bersama dengan Syekh Abil Hasan Al-Ghumri kepada Sultan Al-Ghawri fi syafaihi dalam bantuannya. Faqama li syekh, maka sultan itu berdiri untuk Syekh Abil Hasan ini, wa addadahu min tahti tihi. Ini. Memeluk dengan erat gitu ta. Sultan itu, wahai tuanku, azzaztani fi hadan nahar, kau telah memuliakan diriku pada siang hari ini. Fa inni wa mamlakati kulluha, maka sesungguhnya aku dan kerajaanku kullaha hakku tariqik, adalah hak tarikatmu. Artinya saya dan kerajaanku itu untukmu gitu tuh. Sampai segitunya. Itu di masa awal-awal abad ke-10 Hijriah, di mana ahli tarikat itu atau masyayikh thariqah itu masih banyak dan memang akhlak mereka sesuai. Dan digandungi juga oleh berbagai. Betul. Bahkan dari Raja Sultan tadi teh. Sampai mereka pun mencium kaki. Mencium telapak kaki, bahkan tidak hanya kakinya, telapak kaki dicium oleh mereka. Oke, dikit lagi. Bahkan akhirul asya' alladziina adraknahum, dan akhir masyayikh yang kami alami adalah Sayyidi Syekh Ali Al-Mursafi radhiyallahu taala anhu. Syekh Ali Al-Mursafi. Falamma tuwfiya fi Jumadal Ula sanata 30 wa 900, ketika beliau itu meninggal pada tahun 930 Hijriah, inhalla nidhamut tariq fi Misra wa Quraha. Sistem tarekat di Mesir dan di desa-desa di Mesir, kampung-kampung di Mesir, sistemnya udah ngacak. Wa jalasa katsirun lil masyayikhati bi anfusihim. Dan banyak dari orang, banyak kalangan yang duduk menjadi guru tarekat bi anfusihim, oleh diri mereka sendiri, min ghairi idzni min asyakhim, tanpa ada izin dari guru mereka. Fala haula wala quwata illa billahi al-aliyyil azim. Terus lanjut lagi tah. Hei. Lanjut lagi ya. Ini mau ngaji nggak di majelis? Ngaji nanti jam 10 aja semah. Jam 10 ya. Ayo. Terus. Ini bab baru tentang murid dan murad. Aujid. Iya. Ini nggak murojaah. An-Nur Tsamin Wasitun, cahaya yang ke-68, fil murid wal murad, tentang murid dan murad. Murid. Nah, orang yang memiliki keinginan dan orang yang diinginkan oleh Allah Ta'ala. Kata beliau, la yakhli man takuna muridan au muradan. Kondisimu kalau enggak murid ya murad, kalau enggak orang yang berkeinginan maka orang yang diinginkan oleh Allah Ta'ala. Itu kan? Yang pertama, fa in kunta muridan, ketika engkau ini adalah orang yang menginginkan Allah Ta'ala, maka fa anta muhammalan, engkau itu adalah orang yang diberi beban. Otomatis prosesnya berat, upayanya berat. Wahammalan atau hamalun ya, itu di naskah lain yang benar itu hamalun, muhammalun, wahammalun, khobar soalnya dia mah. Wahammalun, dan engkau itu adalah orang yang membawa beban. Tahmilu kulla thaqilin wa syadidin, engkau membawa semua yang berat, semua yang sulit. Liannaka talib, ya karena engkau mencari Allah kan? Engkau mencari, otomatis orang yang mencari ya masyukun alaihi, masyakoh, kesulitan itu pasti akan dia rasakan sampai hatta yasila ila matlubih, sampai dia itu mencapai tujuannya. Wa yadhfaru bi mahbubih, dan dia mendapatkan kekasihnya. Wa yudriku maramahu, dan dia menemukan tujuannya. Sehingga falayam bagilaka antan faro min bala'in yanzilu bika fi
bin nafsi wal mali wal ahli wal walad, maka tidak layak bagimu, tidak pantas bagimu untuk lari dari ujian yang turun kepadamu, baik ujian dalam diri, dalam jiwa, dalam harta, dalam keluarga, dalam anak, ila antuhatta angkal ahmal, sampai beban-beban itu diringankan, diturunkan darimu. Wa tuzalu angka al-athqal, dan hal-hal yang berat itu pun dihilangkan darimu. Wa turfa angkal alam, penyakit-penyakit atau rasa-rasa sakit itu dihilangkan darimu. Yuzalu angkal adza, dan gangguan itu dihilangkan darimu, dilenyapkan darimu. Wal idlal, penghinaan orang lain itu dihilangkan darimu, sehingga fatusonu an jami'ir radha'ili wal adran. Setelah itu engkau akan dijaga dari semua keburukan dan semua kotoran. Wal ausakh, sama kotoran. Wal mahanat, kehinaan-kehinaan. Wal adwa, dan penyakit-penyakit. Wal auja, rasa sakit. Wal iftiqari ilal khaliqah, merasa butuh, menggantungkan diri kepada makhluk, itu pun hilang. Wal bariyat, kepada manusia. Fatadkhul, nah setelah itu sudah selesai dihilangkan oleh Allah Ta'ala, maka fatudkhulu, engkau di fatadkhulu juga bisa. Fatadkhulu, maka engkau itu masuk fi zumratil mahbubin, pada golongan orang-orang yang dicintai, al mudallalin, yang dimanjakan, al muradin, yang diinginkan. Tuh pertama. Sehingga proses menjadi murid itu ya nggak mudah, tak Kiai. Ini murid aja ya. Maka murid itu. Subhanallah. Jadi kalau kita ini jadi murid, masih berada pada makom murid. Jadi jangan terburu-buru membayangkan kesenangan. Pasti dikasih Allah Ta'ala, pasti. Tapi jangan ini. Tapi prosesnya dilalui dulu. Betul. Prosesnya. Yang penting kan prosesnya kan, Ki. Nah, itu murid, kondisi pertama. Kalau kedua, wa in kunta muradan, kalau engkau ini adalah murad, orang yang diinginkan oleh Allah Ta'ala, kita sudah diinginkan oleh Allah Ta'ala, sudah menjadi orang dekatnya Allah Ta'ala, maka fala tattahimannal haqqa azza wa jalla fi inzalil baliyati bika aidan. Sama, jangan sekali-kali kita menuding, mencurigai Allah Ta'ala, karena Allah Ta'ala menurunkan ujian kepadamu juga. Sama, nggak boleh. Nggak boleh menuding, menyalahkan, menuduh Allah Ta'ala dengan hal yang bukan-bukan. Kemudian wala tasyukkanna fi manzilatika wa qadrika indahu azza wa jalla. Jangan sampai engkau itu ragu. Posisimu di sisi Allah Ta'ala itu, kadarmu di sisi Allah Ta'ala itu tinggi kan? Ya karena tujuan, ada tujuan sendiri itu, li'annahu qad yabtalika liyublighaka mablaghar rijal. Karena Allah Ta'ala itu terkadang mengujimu untuk menyampaikan dirimu kepada tingkatan mereka, para rijal, tokoh-tokoh atau para arifin yang sudah dalam tingkatan-tingkatan yang tinggi. Wa yarfa manzilataka ila manazilil auliya wal abdal, dan mengangkat derajatmu kepada tingkatan-tingkatan para wali dan para abdal. Kan keren. Atuhibbu an tuhatta manzilatuka an manazilihim? Apakah engkau itu senang? Apakah engkau itu senang? Manzilahmu, posisimu itu diturunkan dari posisi-posisi mereka itu, para abdal dan aulia dan abdal, dan derajatmu itu diturunkan dari derajat-derajat mereka. Dan khilatuka, pakaianmu, katakanlah atributmu, pakaian dinasmu lah, cahaya-cahayamu dan kenikmatanmu itu duna ma lahum, itu di bawah apa yang ada pada mereka. Ma lahum, eta lain nya. Ma isim mausul terus lahum jar majrur. Kalau kayak gitu kan kayak malihim kan. Ya artinya engkau itu sudah ingin apa, derajatmu pengen diangkat oleh Allah Ta'ala nih.
Masa kamu masih nggak mau untuk diangkat derajat gitu. Sehingga fa in radita anta bidun, ketika engkau itu ridho suka dengan yang rendah-rendah, yang ecek-ecek kayak kampung. Fal haqqu azza wa jalla la yarda laka bidzalik. Allah azza wa jalla itu nggak ridho engkau menjadi ya? Allah Ta'ala nggak ridho ecek-ecek itu ya. engkau berada pada posisi yang ecek-ecek. Allah. Kalau Allah Ta'ala wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Allah tahu, tapi kalian semua nggak tahu. Padahal yakhtaru lakal a'la, Allah Ta'ala memilih untukmu yang tertinggi itu, wal asna, yang terbaik, wal arfa, yang paling tinggi, sama, wal aslah, yang paling maslahat, yang paling pantas. Sementara wa anta ta'ba, artinya Allah Ta'ala itu ingin menempatkan kita pada posisi VIP, tapi kita nggak mau, pengen pangkat, pengen kelas ekonomi terus. Nah sekarang cut dulu nih, saya mau nanya. Nah, murid, ya ada murid, oke, murid. Sedikit ilustrasinya udah masuk. Sekarang murad. Nah, berarti dalam posisi murad pun itu tidak harus merasa nyaman. Karena di dalam posisi murad pun juga ada balai-balai, ada ujian-ujian untuk sampai pada makom-makom yang lebih tinggi. Ya. Bisa saja itu pun balai pun juga adalah sebuah adatullah untuk menyampaikan ke derajat yang lebih tinggi. Begitu kan? Mana tadi? Pertanyaan saya di mana? Nah, pertanyaan sih. Tuhibbu, ya kan? Tuhibbu. Apakah kau cinta? Antuhato. Diturunkan manzilatuka an manazilihim wa darajatuka an darajatihim. Ya, seakan-akan dipocotlah, dicabut atributnya. Taruhlah diturunkan posisinya dengan secara tidak hormat. Kamu sekarang bukan presiden lagi. Sambo lah, jenderal, udah nggak jenderal lagi kamu. Jenderal lagi sekarang tuh, ya. Nah, kondisi kerohanian seperti ini bisa saja terjadi di zaman sekarang. Maksudnya gitu. Ya. Kondisi kerohanian terjadi. Nah, bagaimana kalau kesadaran seseorang ketika dimurad, ada ketidaksiapan dalam keilmuannya. Oke lah, ini sampelnya saya lah. Ketika di Muro adalah Bapak Rudin, ada ketidaksiapan. Ada ketidaksiapan. Ilmu tasawufnya aja belum punya. Ini kan kondisi kerohaniannya. Kemudian lagi pengalaman dalam hidup dan kehidupan. Ada kesalahan sosial pun kita masih dungu lah gitu. Masih dungu. Sehingga engganlah untuk menerima sebuah kehormatan itu dengan alasan ilmunya kagak ada. Itulah yang menjadi penyebab kondisi kerohanian saya pada saat itu. Bayangkan kan? Atau mungkin ini sebuah doa aja dari guru. Saya menganggap ini doa dari guru. Bahwa saya diberikan sebuah derajat yang mungkin ini tertunda, sehingga jadi motivasi untuk kita mencari keilmuan itu dan tidak merasa nyaman di tempat itu, merasa nyaman di derajat itu. Kalau saja guru sudah memberikan sebuah penglihatan gaib tentang seseorang muridnya, ya, artinya jangan-jangan ini bagaikan apa ya, pembuka isyarat. Ada potensi untuk ke arah sana, ya, sehingga akhirnya seorang murad itu dia akhirnya mencari sumber, mencari referensi untuk pada saatnya, pada posisi itu pun dia tidak memberikan idlal terhadap umat. Ya. Itu yang saya maksud. Nah, gimana coba? Berarti kan kita harus tahu terlebih dahulu bahwa istilah
istilah murid dan murad yang di sini. Itu Iya, berbeda dengan yang kita pahami. Ya minimal ada mirip-mirip lah. Artinya kita mengcopy paste ya, aja. siap. Copy paste aja ini. Artinya ini bukan hanya sekedar antara murid dan guru. Gitu ya. Iya, intinya itu. Ya kan? Aha. Karena kalau kita lihat definisi dari murid dan murad, oke, kita lihat tuh definisi dari Syekh Ibnu Arabi itu di sini nih, di halaman di bab yang awal ya, tadi tuh dibaca di catatan kaki nomor 1. Al-muridu huwal mujarradu anil iradah. Yang dikosongkan dari iradah. Ya kan? Qala Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi Quddisa sirruh bil Fathil Makki, Futuhat Makkiyah. Murid itu adalah maning qata'a ilallah, seseorang yang memutuskan diri dari selain dirinya hanya kepada Allah. Tuh, jauh kan di sini. An-nadharin, seorang tentang pemahaman. Wastibsarin, tentang basiroh. Ya. 1, 2. Wa tajarrada an iradatihi, oke, man qata'a ilallahi an nadharin wastibsarin wa tajarrudin an iradatihi, dan kekosongan dari iradahnya. Idza alima annahu ma yaqa'u fil wujudi illa ma yuriduhu Allahu azza wa jalla la yuriduhu ghairahu fayamhu iradatahu fi iradatihi fala yuridu illa ma yuriduhu al-haq. Ketika dia tahu bahwa apa yang terjadi di alam semesta ini itu hanya apa yang Allah Ta'ala inginkan, maka dia itu la yuridu ghairahu, tidak akan menginginkan selain itu. Sehingga fayamhu iradatahu, ia hapuskan keinginannya. La yuriduhu, orang harapakan ia Allahu illa ma yuriduhu Allahu Ta'ala, kecuali apa yang Allah Ta'ala inginkan. Maka kan idza tadi tanya la yuriduhu atau la yuridu ghairahu lah gitu, maka dia tidak menginginkan selainnya, selain Allah ya. Iya, selain apa yang Allah inginkan. La yuridu ya. Fayamhu iradatahu, maka dia hapuskan keinginannya. Fi iradatihi, melenyap, lebur di dalam keinginan Allah. Fala yuridu illa ma yuriduhul haq, maka dia tidak menginginkan kecuali apa yang Ta'ala inginkan kepada dirinya. Artinya untuk menjadi seorang murid dengan definisi seperti ini, yang dia itu kosong dari keinginan apapun kecuali keinginan Allah Ta'ala saja, berat. Berarti yang tadi mah adalah murid syar'i. Nah, lain murid kisari awal. Eta mah murid syar'i. Lain murid, lain kisari tapi lain hakiki. Tapi ini mah muridnya murid hakiki. Jadi murid aja udah berat, Kiai. Kok mau jadi murad? Atau mengosongkan keinginan? Murid mah iya, manin qata'a ilallahi an nadharin. Orang yang memutuskan diri ataupun yang menempuh perjalanan kepada menuju ke alam mahabbah dengan Allah, ma'rifat Allah, harus siap memutuskan an-nadharin ya. Saking pemahaman keilmuan. Dia putuskan itu. Dia putuskan. Tapi ya, minimal asbab itu sudah ada dalam dirinya. Artinya dia tidak jumawa dengan fikihnya, dengan ilmu alatnya, dengan ilmu hadisnya, dengan ilmu Qur'annya. Udah putus. Itu kan. Wastibsorin. Sama sih, pemahaman yang mendalam. Iya, pemahaman Basirah. Yang mendalam gitu kan. Watajarrudin an irodati, atau watajarroda gak bisa. Ya, dan dia mengosongkan diri dari irodahnya. Idza alima annahu ma yaqau fil wujud illa ma yuriduhu Allah. La yuridu ghairahu. La yuridu ghairahu. Itu murid pangkatnya ya. Murid. Jadi murid aja udah gagah ya. Jadi orang iya. Udahlah ngomongnya jangan pakai murid, jangan pakai lebih ikhwan thoriqoh aja.
Iwan Toriko kan enak ya dulur. Ya kalau dulur kan gimana sikapnya? Oh, bro, lu salah bro. Bukan begitu tuh. Nggak marah kan? Tapi kalau udah pangkat murid, waduh, itu sudah betul-betul menerima ulama lah, gitu kan? Ulama besar itu murid itu. Tuh iya mah kiai kampung mentak keok iya. Kiai sebentar, eta. Apa Anwarul Qudsiyah teh coklat? Tuh, murad mah al-majdub. Yang sudah dicabut. Oh. Nah, makanya kenapa di sini di kitab Al-Anwarul Qudsiyah ini Kiai, yang dicantumkan itu hanya akhlak-akhlak dari murid. Saking pentingnya itu. Saking pentingnya ini. Dan boro-boro akhlak murid ya, boro-boro akhlak murad, akhlak murid aja oleh ulama-ulama di masa beliau, ahli fikih, ahli syariat ya. Kitab ini dianggap sebagai, oh ini mah bukan akhlaknya murid, ini mah akhlaknya para nabi, cina. Saking beratnya yang ada di sini. Beratnya. Betul. Nih saya bacakan redaksinya ya. Oke, siap. Di pembukaan itu. Wa'lam ya akhi di halaman 10 ya. Ketahuilah wahai saudaraku. Ketahuilah wahai saudaraku anna jami'a ma dzakartuhu laka fi hadhihi risalah. Anwar Qudsiyah. Aya. Mana tuh? Mana eta? Ini perasaan daripada semut. Mana nu kieu ya? Ayahnya. Nah eta. Udah dikasihin sama Abah, nggak diambil. Dusun. Ya. Halaman 10-nya. Halaman 10. Ya. Tuh di wa'lam ya akhi, halaman 10. Wa'lam ya akhi anna jami'a ma dzakartuhu laka fi hadhihi risalah min akhlaqil muridin. Ketahuilah wahai saudaraku, sesungguhnya semua yang aku sebutkan dalam risalah ini itu adalah bagian dari akhlak-akhlak para muridin, para murid. Innama huwa kal qatrati minal bahr. Yang di sini di kitab ini itu hanya setetes dari lautan. Falya'rid kullu man nadhara fiha ahwalahu ala ma dzakartuhu minal adabi kulliha. Minal adabi fiha. Maka hendaknya dia sodorkan, setiap orang yang melihat kitab ini dia sodorkan kondisi-kondisinya kepada apa yang atau adab-adab yang disebutkan di dalam kitab ini. Fa in wajada nafsahu, ketika dia menemukan dirinya mutakhalliqan biha, tercipta akhlak atau berakhlak dengan akhlak-akhlak kitab ini, falyahmadillaha ta'ala, maka pujilah dia, memujilah dia ke Allah Ta'ala, bersyukurlah dia ke Allah Ta'ala. Tapi wa in wajada nafsahu ariyan anha, kalau menemukan dirinya kosong dari akhlak-akhlak ini, falyakhud fi asbabit takhalluqi bisuluki ala yadi syaikhin nasihin, maka hendaklah dia mengambil sebab-sebab untuk menanamkan akhlak-akhlak dengan cara suluk di tangan seorang guru, seorang syekh, seorang mursyid, nasihin yang menasihati diri. Gitu. Terus ada tuh kisah-kisah setelahnya itu. Satu lagi tuh penting. Wa in kana qad jalasa. Oh iya ya. Ini kan gue banget. Wa in kana qad jalasa lil masyikhati, kalau dia itu sudah duduk menjadi seorang syekh, sudah mendudukan dirinya menjadi seorang mursyid, tapi belum tercipta, belum ada akhlak-akhlak yang ada di sini, falyazil nafsahu minha, hendaknya dirinya harus dicopot, harus copot dia dirinya dari kemursidan itu, nasihatan li nafsi, sebagai nasihat untuk dirinya, wali ikhwanihi, untuk saudara-saudaranya. Fa inna man jalasa lil masyikhati bi ghairi idnin min syaikhihi dhalla wa adalla, karena seseorang yang duduk pada posisi guru, mursyid,
tanpa ada izin dari gurunya, maka dia adalah orang yang sesat dan menyesatkan. Ya. Wa inna ma lam nadhkur syai'an min akhlaqil kummal. Dan kami tidak menyebutkan sedikit pun dari akhlak-akhlak orang-orang yang sudah sempurna, kamil. Kumal jamaknya kamil, kamilin, ya, orang-orang yang sempurna. Di hadhihi risalah, dalam risalah ini, li'izzati wujudiha, Langka. karena langkanya akhlak ini. Wa izzatil mutakhalliqi biha, dan langkanya orang yang memiliki akhlak kumal itu. Lidzalika dzakarna akhlaqal muridina faqat, oleh karenanya yang kami sebut ya akhlak murid saja. Li'annaha hiya tariqul masluqatul an. Ya karena akhlak murid inilah jalan yang dilewati saat ini. Wahai hata an yasila ahadunal an ila maqami muridin, dan jauh Kiai salah satu dari kita sekarang ini untuk sampai pada makom murid. Jadi murid kita beguk. Wahai hata ayasila aduna. Hah? Kalau udah selesai ini naik gitu. Jadi udah tahapannya. Udah ini apa namanya? Udah let call. Nah, udah kolonel. Bukan dikasih gitu kan. Bukan. Ya sebelumnya itu mau copy paste aja setelah murid-murid kita mah betul. Di kalangan ikhwan mah. Ini ditulis ya di zaman Wali Songo tak Kiai. Di tahun 900 katakanlah sebelum ini ya. Sebelum beliau meninggal ya, 972. 1500-an lah kalau dari sekarang itu. Ya kan? Zaman Wali Songo. Sultan Kanjeng Sinuhun, Sultan Hasanuddin atau Kanjeng Sinuhun, Sunan Gunung Jati gitu kan di zaman itu. Apalagi saiki Kiai. Aduh, Masya Allahnya. Aduh. Jauhnya. Jadi ada tuh kisah kata disebutkan di mana itu. Jadi kisahnya itu banyak yang menganggap bahwa kitab ini adalah kitabnya para nabi cina. Karena saking langkanya gitu kan. Masya Allah. Oke, di awal kayaknya mah. Oke. Pokoknya mah hebat tuh orang mah ngajinya di luhur langit teh orang. Ngajinya gitu. Putus asa gaji. Iya, tapi minimal bisa seri begini. Ngaranna ge pernah di luhur langit orang kudu seri. Melihat kegaraiban ilmu Allah. Nah, ini di halaman 9 ya, halaman 9 tuh. Wa kana minal ba'its. Jadi motif untuk penyusunan kitab ini Al-Anwar Al-Qudsiyah itu apa sih? Wa kana minal ba'its li ala ta'lifi hadhihi risalah. Dan yang menjadi motif untuk diri saya dalam penyusunan kitab ini, risalah ini adalah talabun nushi li nafsi, adalah agar menjadi tolak ukur nasihat untuk diriku. Satu, wali ikhwani, dan juga saudara-saudaraku, ikhwan tarekat ya. Haitsu tahallasna bihalasil asyah, sekiranya kita ini pakai bajunya para masyayikh, jadi pakai bajunya para mursyidin gitu. Haitsu tahallasna artinya Saya memakai baju bihalasil asyah, dengan bajunya para masyayikh. Wa masyayna ala marasimihim adh-dhahirah, dan kita berjalan sesuai tulisan-tulisan zahir mereka. Wa dhanna kullu wahidin minna nafsahu annahu sara min asyakh tariq, dan masing-masing dari kita itu menyangka, mengklaim bahwa dirinya telah menjadi masyayikh tarekat. wazanna kullu wahidin minna nafsuhu annahum sara min asyakh tariq, dia sudah menjadi nih seorang guru mursyid, guru gitu toriko, kan? Guru toriko. Fa wada'tu hadhihi risalah, maka saya susun kitab ini kalmizan, menjadi barometer allati yuzinu bihal muhiq wal mubtil, yang untuk
mengukur mana yang benar, mana yang salah. Faman wafaqa haluhu ma fiha falyahmadillah. Kalau kondisinya sesuai dengan isi dari kitab ini, maka dia harus memuji ke Allah Ta'ala. Tapi wa illa falyastaghfir min da'awihil kadhibah. Kalau enggak cocok, enggak sesuai, ya udah minta ampun ke Allah Ta'ala dari pengaku-ngakuannya. Mana dia sudah menjadi guru tarekat. Masya Allah. Yang murad tadi itu Nah, kita lihat murodan sebelum itu. oke. Wainkanat muradan. Wainkunta muradan itu. Apa yang definisi murad? Kita murodan. Oh. Wainkunta muradan fala tattahimannal haq fi inzalil baliyah itu. Jika engkau adalah murad, orang yang diinginkan Allah, maka sama, jangan menuduh Allah dalam penurunan ujian kepadamu. Juga sama artinya. Wala tasyukkanna fi manzilatika, dan engkau jangan meragukan posisimu di hadapan Allah Ta'ala. Ya karena li'annahu qad yabtalika, karena Allah Ta'ala terkadang menurunkan ujian kepadamu liyublighaka mablaghar rijal, untuk menyampaikan dirimu pada tingkatan para rijal, para kumal, para arifin yang makamnya tinggi. Wa yarfa'a manzilataka ila manazilil auliya wal abdal, dan Allah angkat derajatmu kepada derajatnya para aulia dan abdal. Nah, sehingga ada pertanyaan, apakah engkau itu senang atau hibbu antuhatto? Apa engkau senang martabatmu, manzilahmu, posisimu diturunkan dari posisi mereka? Dijungkelkan, atributmu dijungkelkan. Nah, derajatmu itu diturunkan, dijungkelkan, ya kan? Dari derajat mereka. Dan apakah engkau itu suka bajumu, baju dinasmu itu dicopot, ya kan? Atau lebih rendah dari mereka? Kan enggak kan? Nah, sehingga fa in radita anta bidun, kalau engkau itu mau rela dengan yang ecek-ecek, bidun dengan yang ecek-ecek, yang rendah-rendah, yang kampungan-kampungan, fal haq azza wa jalla yardolaka bidzalik. Allah Ta'ala enggak ridho. Allah Ta'ala enggak ridho engkau berada dalam posisi ecek-ecek. Ya, qala ta'ala wallahu ya'lamu antum la ta'lamun. Allah tahu dan kalian enggak tahu. Yakhtaru lakal asla a'la wal asna wal arfa wal aslah wa anta ta'ba. Allah tuh pengen kamu yang terbaik untuk dirimu, sementara engkau menolak yang terbaik. Gitu. Kan jiwa yang apa yang kayak gini nih? Artinya ketika engkau sudah murad, ya sudah, turuti aja Allah Ta'ala, guys. Awadai. Jangan ragu, terus jangan tuding Allah, jangan salahkan Allah. Udah selesai. Itu. Baca Yesus. Ya, lanjut. Lanjut itu. Fa'in kulta. Masih iya tuh, yes. Wakot. Masih nyala tuh, tak? Nyalakan ya? Nyala. Okot balagna ta. Cerita Nabi Yusuf. Dikit aja. Cerita Nabi Yusuf. Itu bawahnya tuh Anwar. Oh. Balagna an-nazi'ban alladhi tahama bi Iya, annahu akala Yusuf alaihi salatu wasalam. Waqad balagona an-nadzi'b alladhi uttuhim bi annahu akala Yusuf alaihi salam kana min halifihi annahu qala. Dan ada informasi sampai kepada kami bahwa serigala yang dituduh bahwa dia memakan Nabi Yusuf alaihi salam kana min halifihi annahu qala, termasuk dari sumpahnya dia itu berkata, Karena anak ya. karena adzib min halifihi, itu dari sumpahnya, annahu qol, bahwa dia berkata, Sidib itu ya. wala akunu min masyayikhil qarnil ashir min ummati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma akaltu Yusuf wa alla akuna, dan saya tidak menjadi guru tarekat di kurun abad ke-10 dari umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia bersumpah
Ma akal tu Yusuf, saya tidak makan Yusuf. Pakai fayasihhu li ahadina, sehingga bagaimana bisa bagi salah satu dari kita dakwat tariq, mengaku-ngaku tarekat, wa huwa fi nisfi tsani minal qarnil ashir alladhi ista'ada dhi'bu an yakuna wahidan min asbahina fihi. Sementara kita itu sudah berada pada abad paruh kedua dari abad ke-10. Ya kan? Di mana abad tersebut serigala yang dituduh bahwa dia memakan Nabi Yusuf itu sudah isti'adzah, meminta pertolongan dari Allah bahwa dia itu nggak mau menjadi orang-orang seperti kita dalam thariqah. Min asbahina sakit. Orang-orang yang menyerupai kita dalam abad yang ke-10. Artinya, gimana sih? Jadi ada informasi bahwa ilustrasinya serigala yang dituduh bahwa dia telah membunuh Nabi Yusuf. Dia sumpah kan? Dia sumpah. Si serigala itu sumpah. Min halfihi. Saya tidak mau menjadi guru tarekat dari umatnya Nabi Muhammad SAW pada kurun yang ke-10, pada abad ke-10 Hijriah. Dan demi Allah saya itu tidak memakan Nabi Yusuf. Artinya, kok bisa sih kita ngaku-ngaku bahwa kita ini adalah, di masa beliau ya, mengaku sebagai guru tarekat. Sementara guru tarekat di abad ke-10 itu sudah ditolak. Ibaratnya merupakan hal yang dianggap ecek oleh serigala tadi. Gitu tuh. Sehingga boro-boro kita itu pantas mengaku-ngaku sebagai mursyid tarekat di abad itu. Apalagi menjadi guru, jadi murid tarekat di waktu itu, apalagi menjadi guru. Gitu tuh. Ya meskipun kan di waktu itu ya masih banyak gitu. Makanya di bawahnya waqad adrakna bihamdillah jumlatan min asyakhit thariq awal hadzal qarn. Di awal-awal kurun ke abad ke-10 masih banyak. Banyak. Wa kanu ala qadamin azim fil ibadah wan nusuk wal wara' wal khasyah wa kafil jawarih adh-dhahir wal batin anil atham. Mereka berada pada posisi yang agung dalam ibadah, nusuk ibadah sama wirainya, rasa takutnya, kaful jawarih menahan anggota badan zahir dan batin dari dosa, hatta la tajida ahduhum qattu ya'malu syai'an yaktubuhu katibus shimal, sampai kau tidak menemukan salah satu dari mereka sama sekali berbuat sesuatu yang ditulis oleh malaikat yang menulis, malaikat yang dikiri yang menulis amal-amal keburukan. Ya, wa kana li tariqi hurmatun wa haibatun, sementara tarikat itu memiliki kemuliaan dan haibahnya. Wa kana al-umara wal muluk yatabarrakuna bi ahliha. Para umara, para raja, mereka itu bertabarruk dengan ahli thariqah. Wa yuqabbiluna butun aqdamihim. Mereka menciumi telapak kaki ahli tarekat. Lima yashhadunahu min sifatihimul hasanah. Ya karena mereka menemukan ahli thariqah itu memiliki sifat-sifat yang baik. Falamma dhahabu zalat hurmatut thariq wa ahluha. Tapi ketika mereka udah hilang dan meninggal. Zahab demi mana meninggal ya? Dhahabu hilang, meninggal. Ini sambungan tina surah iya. Murid sama murad. Surah kitab iya nyambung karena Anwarul Qudsiyah. Jadi kedah dicuplik gitu. Jadi lamun teu disambungkeun teu luas ya cara memahami. Murad jeung murid. Ketika mohon murad sama murid Pak. Oke. Falamma dhahabu, ketika para tadi ahlu thariqah itu udah meninggal, zalat hurmatut thariqi wa ahliha, kemuliaan tarekat, kemuliaan ahli tarekat pun hilang, ikut lenyap ya. Wasaron nasu yaskharuna bi ahadihim wa yaquluna li ba'dihim, dan orang-orang itu mulai mengejek,
mengejek ahli tarekat dan mereka mengatakan kepada yang lain, madaraitum majaro. Tahu nggak apa yang terjadi? Fulanun al-akhar amila syekhon. Tuh si fulan ngangkat guru. Ka'annahum la yusallimuna lahu ma yadda'ihi. Ya seakan-akan mereka tidak menerima apa yang dia akui. Lima huwa alaihi min mahabbati dunya wa syahawatiha. Ya karena dalam diri orang yang mengaku-ngaku tadi masih terdapat cinta dunia, masih ada syahwat dunia, wa taladzuzi bima ta'imiha, suka kelezatan makanan dunia, pakaian dan istri, wasa'i ala taksiliha, dan dia berupaya untuk mencapai itu semua. Hatta ini qultu li ba'di tujar. Bahkan Syekh Abdul Wahab Asy'arani mengatakan kepada sebagian pedagang, lima la tajtami'u bi syekhil fulani. Kenapa kamu itu nggak mau kumpul dengan Syekh fulan? Faqala in kana syekhon fa anal akharu syekhun. Kalau dia guru tarekat, saya pun juga sama guru tarekat. Ya, artinya nggak diakui gitu ya. Pak anak ala khaur syekhun ya. Saya juga guru. Ala khaur di sini gimana Mas? Fa'anal akharu syekhun, maka saya adalah guru yang lain juga. Oh, guru yang. Kalau dia guru, kalau dia ngaku sebagai guru tarekat, saya pun sama. Karena apa? Fa innahu yuhibbud dunya kama uhibbuha. Sebagaimana dia itu cinta dunia, saya juga sama. Kalau dia menjadi guru tarekat, saya pun sama guru tarekat, atau sama-sama cinta dunia gitu. Wayas'a fi tahsilih, dan dia berupaya untuk mendapatkan dunia kama as'a, sebagaimana saya berupaya untuk mendapatkannya. Bahkan bal huwa asyaddu minni sa'yan ala dunya, bahkan dia lebih parah ngejar dunia daripada diri saya. Li'annahu yusafiru ila Rum, karena dia pergi ke Romawi fitolabiha untuk mencari dunia. Wa ana lam usafir, sementara saya enggak. Wa rubbama akala dunya bi solahihi, barangkali dia itu memakan dunia oleh kesolehan dirinya. Wa ana lam akul habisolahi, dan saya tidak memakan dunia atas kesolehan diriku. Wa ana ahsalu halan minhu, dan saya lebih baik kondisinya daripada dirinya. Faratu an ujiba anhu faraitul his yukadzibuni, maka saya ingin menjawab jawaban dari tadi pedagang tadi ya. Faraitul his, ternyata saya melihat kenyataannya itu bohong. Artinya kenyataannya sesuai dengan apa yang dia ucapkan gitu. Jadi Syekh Fulani yang menurut pedagang tadi adalah orang yang cinta dunia, ternyata memang demikian gitu. Faraitul hissa. Saya melihat ini indra. Kenyataan. Yukadzibuni, membohongkanku. Artinya kan mau dijawab nih, mau ditolak nih pendapat dari pedagang itu. Tetapi dia lihat kondisi dari Syekh yang dikomentari oleh pedagang, ternyata memang demikian. Gitu. Gak jadi akhirnya menolak. Dikit lagi nyambung. Mana? Waqat ra'aitu bi'aini As-Sultan Al-Ghawri, dan saya telah melihat dengan kedua mataku Sultan Al-Ghawri, ya sultan di Mesir. Wa huwa yuqabbilu yada Sayyidi Muhammad ibnu Anan, dia mencium tangan tuanku Syekh Muhammad bin Anan. Wa ra'aitu Sultan Tauman Bai alladzi tawalla ba'dahu yuqabbilu batna rijlihi, dia mencium telapak kaki dari Syekh Muhammad bin Anan. Wa talaqtu marratan ma'a Sayyidi Syekh Abil Hasan Al-Ghumri di Sultan Al-Ghawri fi syafa'ihi syafaat fi syafa'ihi. Dan saya muncul pada suatu hari bersama dengan Syekh Abil Hasan Al-Ghumri kepada Sultan Al-Ghawri fi syafa'ihi, dalam bantuannya. Faqama li Syekh, maka Sultan itu berdiri untuk Syekh Abil Hasan ini. Wa adadahu min tahti tihi, ini memeluk dengan erat gitu ta. Wa adadahu min tahti tihi, memeluk erat sampai gini. Wa adada, dan memeluk ya. Ya. Min tahti tihi, dari bawah ketiaknya. Faqala ya Sayyidi,
Nah kata sultan itu, wahai tuanku, azzaztani fi hadan nahar, kau telah memuliakan diriku pada siang hari ini. Fa inni wa mamlakati kulluha, maka sesungguhnya aku dan kerajaanku kullaha la apa ini lianfi untuk hidungku ini kuma apa perumpamaan orang Arab ini. Itu adalah hakku torikik, adalah hak tarikatmu. Artinya saya dan kerajaanku itu untukmu itu tuh. Sampai segitunya. Itu di masa awal-awal abad ke-10 Hijriah, di mana ahli tarikat itu atau masyayikh torikoh itu masih banyak dan memang akhlak mereka sesuai. Dan digandungi juga oleh berbagai. Betul. Bahkan dari Raja Sultan tadi teh. Sampai mereka pun mencium kaki. Mencium telapak kaki, bahkan tidak hanya kakinya, telapak kaki dicium oleh mereka. Oke, dikit lagi. Bahkan akhirul asya alladzina adraknahum, dan akhir masyayikh yang kami alami adalah Sayyidi Syekh Ali Al-Mursafi radhiyallahu taala anhu. Syekh Ali Al-Mursafi. Falamma tuwfiya fi Jumadal Ula sanata 30 wa 900, ketika beliau itu meninggal pada tahun 930 Hijriah, inhalla nidhamut tariq fi Misra wa Quraha. Sistem tarekat di Mesir dan di desa-desa di Mesir, kampung-kampung di Mesir, kampung ini ayat. Sistemnya udah ngacak. Jadi kalau inhala itu artinya kan pudar. Di Misra wa Quraha, kampung-kampungnya Mesir. Dan wajalasa katsirun lil masyaqqati bi anfusihim edas. Dan banyak dari orang, banyak kalangan yang duduk menjadi guru tarekat bi anfusihim, oleh diri mereka sendiri, min ghairi idznin min asyakhim, tanpa ada izin dari guru mereka. Fala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Jadi pada saat itu terjadi. Sudah banyak saat itu. Ya, artinya jadi barometer itu bukan judulnya, bukan bajunya. Ya, jadi barometer itu ya perbuatan dan lisannya, kan gitu. Nilai seorang gampang kan. Ya. Apalagi zaman saiki, masya Allah. Sudah jelas-jelas informasinya. Subscribe, like, dan komen di bawah ini. Nah, jika teman-teman ada unek-unek, ada pertanyaan, dan lain sebagainya, silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.